sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Yovita Liti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Insan Budi Utomo Malang dengan nomor induk mahasiswa 23146500025. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan dengan model pembelajaran Problem Based Learning di kelas 10 DPIBA SMK Negeri 2 ND Nusa Tenggara Timur pada materi sistem persamaan linier 3 variabel. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik ya, semoga sehat-sehat. Sekarang Ibu kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu minta kalian semua berdiri dan satu orang pimpin doa. Teman sekalian, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, kiranya kita awali dengan doa. Saya mohon pada kesempatan ini saya memimpin doa ini secara metode dalam bangku ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas semua berkah dan rahmat yang Engkau telah berikan sehingga pada hari ini kami dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan ini. Ya Tuhan, kami mohon. Baik, terima kasih Florentina. Silakan. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Jaga Pancasila 3. Harga Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian. Ibu minta ketua kelas silakan lapor nama teman-teman yang tidak hadir. Dua orang ibu. Siapa? Brian Pani sakit, dan Yohanes Brian Bolo sakit. Padi dengan Bolo ya. Baik, semoga teman kamu yang sakit ini lekas sembuh dan bisa bergabung bersama kalian di sekolah. Amin. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu mau ingatkan kembali kalian materi sebelumnya. Materi sebelumnya tentang apa? Sistem persamaan. Sistem persamaan linier dua variabel. Perhatikan persamaannya itu 2x tambah y sama dengan 1. X kurang 5y sama dengan min 20. Oke. Sekarang perhatikan berapa persamaan linier dari persamaan ini? Dua. Ada berapa? Dua. Berapa banyak variabel dari sistem persamaan ini? Berapa? Dua. Variabel apa saja pada persamaan ini? Variabel x dan variabel y. Sebutkan koefisien dari variabel x. Dua. 2 dan Satu. 1. Terus sebutkan koefisien dari variabel y. Satu dan lima. 1 dan Lima. Sebutkan konstantan dari Satu persamaan dan min 20. 1 dan min 20. Ya, berarti kalau 2 ini koefisien dari x, terus ini 1 biasanya tidak perlu ditulis. Jadi ini koefisien dari y nilainya 1. Konstantan itu jangan sampai dengan itu nilainya 1.
Bisa paham ini? Bisa. Baik, sekarang kita lihat Ibu menjelaskan sedikit tentang materi hari ini, yaitu menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel X, Y, dan Y adalah A1X tambah B1Y tambah C1Y sama dengan D1. Terus yang kedua, persamaan keduanya A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Persamaan ketiganya A3X. A3X tambah B2Y tambah C sama dengan D3. dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan C3 dan D3 yang bilangan real. Sekarang untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita misalkan variabel X dan Y. Yang kedua, kita eliminasi suatu variabel dari persamaan. Terus yang kelima, periksalah penyelesaian tersebut. Sekarang manfaat dari materi sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi manfaat dari sistem persamaan linear 3 variabel ini bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan juga masalah pada mata pelajaran jurusan atau program kalian. Sekarang ya, capaian pembelajaran. Ibu minta satu orang baca gegana. Di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ya. Capaian pembelajaran itu di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran dengan modal problem based learning berbantuan media LKPD, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi dengan benar dan teori. Yang berikut kriteria pencapaian tujuan pembelajaran atau KKTB. Peserta didik dapat memahami masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Dalam kegiatan pembelajaran kita akan yang pertama itu mengamati masalah yang disajikan lewat poin-poin dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan masalah. Langkah yang kedua itu pembagian kelompok diskusi. Langkah yang ketiga pembagian LKPD, bahan ajar, dan 3 kemasan jumlah. Yang keempat diskusi mengerjakan LKPD. Keempat presentasi, kelima kesimpulan, keenam mengerjakan soal proses, kelima presentasi, keenam kesimpulan, ketujuh mengerjakan soal proses, kedelapan melakukan refleksi pembelajaran, dan yang kesembilan penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sekarang Ibu minta kalian semua perhatikan, amati masalah yang ada. Ibu minta satu orang baca gegana. Fiona, Alvira, dan Feby, siswa SMK Negeri 2 ND. Mereka ingin membeli cemilan di kantin. Fiona membeli 3 permen Mentos, 2 permen jahe, dan 1 bungkus biskuit coklat dengan harga Rp14.000. Afira membeli 1 permen Mentos,
3 permen jahe dan 1 bungkus biskuit coklat dengan harga Rp12.500. Sedangkan Feby membeli 2 permen Mentos, 1 permen jahe dan 3 bungkus biskuit coklat dengan harga Rp15.500. Baik. Sekarang setelah kalian mengamati masalah tadi, sekarang menjawab pertanyaan. Ada berapa variabel dari permasalahan tersebut? 3. Ada 3 variabel. Variabel apa saja yang terdapat pada masalah tersebut? X, Y, dan Z. Variabel Fiona membeli berapa buah permen Mentos, permen jahe, dan biskuit coklat? Fiona membeli berapa buah permen Mentos? 3 permen Mentos, 2 permen jahe dan 1 coklat. 3 permen Mentos, 2 permen jahe, dan 1 bungkus coklat. Terus dengan harga Rp14.000. Afira? Sedangkan Feby membeli berapa permen Mentos? Feby membeli 2 permen Mentos, 1 permen jahe dan 3 bungkus biskuit coklat dengan harga Rp15.500. Ulangi, Feby membeli Feby membeli 2 permen Mentos, 1 permen jahe dan 3 bungkus biskuit coklat dengan harga Rp15.500. Baik. Sekarang untuk menjawab atau menyelesaikan soal ini, permasalahan ini, kalian bentuk dalam diskusi kelompok. Kalian bentuk dalam diskusi, nanti menyelesaikan soal ini pada LKP. Sekarang ibu minta kalian semua berdiri. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Sekarang ibu minta kalian bentuk dalam kelompok. Silakan. Perhatikan. Sekarang ibu bagi LKPD dengan bahan ajar dan juga 3 bungkus cemilan ya untuk setiap kelompok masing-masing. Dalam berdiskusi itu yang pertama kalian menulis nama kalian, nama kelompok ya, nama kelompok. Setelah itu kalian melihat permasalahan pada LKPD, lalu menjawab pertanyaan itu dengan bantuan media 3 kemasan cemilan ya, dan menggali informasi pada bahan ajar. Yang kedua, di dalam kelompok teman yang mampu bisa membimbing temannya. Bisa paham ini? Teman yang mampu itu bisa membantu membimbing teman di dalam kelompok itu dalam berdiskusi. Silakan. Sekarang silakan kerja LKPD. Ya, Ibu.
Sabu. Perhatikan setiap langkah dalam LKPD ya. Langkah 1 itu eliminasi variabel Z ya, dari persamaan 1 dan 2. Sesuaikan dengan langkah-langkah penyelesaian pada LKPD. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 4 kemana? Sedikit lagi. Ya. Kelompok 5. Ya. Kelompok 5. Sedikit lagi. Kelompok 1. Kelompok 2. Silakan dipercepat. Karena waktu kita tinggal 3 menit lagi. Setelah itu kalian berdiskusi di dalam kelompok kalian, menentukan siapa yang di dalam kelompok itu siapa yang akan presentasi. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 4? Waktu tinggal 2 menit kelompok 4. Kelompok 5? Oke. Baik. Kelompok 1 silakan maju presentasi hasil diskusi. 2 orang yang maju ya. Silakan maju. Baik, sekarang Ibu minta perhatikan semua di sini. Ibu minta kalian perhatikan ke depan. Perhatikan, silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil X sama dengan harga 1 permen mentos, Y sama dengan harga 1 permen jahe, Z sama dengan harga 1 biskuit coklat. Maka diperoleh SPLT sama dengan 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 14.000. 3X tambah 3Y tambah Z sama dengan 12.500. 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 19.500. Langkah 1. Dengan menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi, eliminasi variabel Z sama 1 dan 2. 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 14.000. X tambah 3Y tambah Z sama dengan 12.500. Dikalikan 1 karena koefisien Z sudah sama. Maka 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 14.000. X tambah 3Y tambah Z sama dengan 12.500. Digunakan tanda kurang karena koefisien Z bertanda sama. 2X kurang Y sama dengan 1.500. 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 15.500. Digunakan tanda kurang karena koefisien Z bertanda sama. 7X tambah 5Y sama dengan 26.500. Baik, sekarang kelompok 1 sudah presentasi hasil diskusi mereka. Ada yang mau bertanya silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya hasil presentasi dari kelompok 1. Kami masih bingung di bagian langkah 1 itu dari hasilnya, mengapa hasilnya 1.500? Hasilnya dari 14.000 dikurangi 12.500. Terima kasih. Baik. Sudah bisa paham Gegana? Sudah, Ibu. Jawaban dari kelompok 1 hasilnya 1.500 itu dari persamaan pertama dikurangi persamaan kedua itu 14.500 dikurangi 12.500 hasilnya
Baik, sekarang kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selamat siang semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan angka 3 dan angka 4. Perkenalkan, nama saya Maria Torikina. Saya Christina Reboa. Kami akan mulai dari langkah 3. Eliminasi variabel X dari persamaan 4 dan 5. Jadi 2X kurang Y sama dengan 1500 kali 7. 7X tambah 5Y sama dengan 26.500 kali 2. Persamaan 4 dan 5 dikalikan dengan 7 dan 2 untuk menyamakan koefisien X. Maka 14X kurang 7Y sama dengan 10.500. Sedangkan 14X tambah 10Y sama dengan 53.000. Maka min 17Y sama dengan min 42.500. Digunakan tanda kurang karena koefisien X pertandaan sama. Jadi Y sama dengan 17, Y sama dengan 2.500. Langkah 4, untuk mencari nilai X, substitusikan Y sama dengan 2.500 ke persamaan 4. 2X kurang Y sama dengan 1.500. 2X kurang 2.500 sama dengan 1.500. 2X sama dengan 1.500 tambah 2.500. 2X sama dengan 4.000. X sama dengan 4.000 per 2 sama dengan 2.000. Baik, sekarang kelompok 5 sudah presentasi hasil diskusinya. Mungkin ada yang bertanya? Ya. Silakan Mario. Dari angka 3, mengapa hasilnya 2.500? Kenapa hasilnya 2.000? Pertanyaan dari kelompok 3. 2. Dari 42.500 dibagi 17. dibagi dengan 17. Pas. hasilnya 2.500. bisa paham Mario? Tidak ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Bu. Baik, sekarang kita beri aplaus untuk kelompok 5. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dimulai dari langkah 5 dan hingga kami mendapatkan kesimpulannya. 3X ditambah dengan 2Y ditambah Z sama dengan 14.000. 3 dikali dengan 2.000 ditambah dengan 2 dikali dengan 2.500 ditambah Z sama dengan 14.000. Hasil kali dari 3 dikali 2.000 adalah 6.000 dan ditambah 5.000 dan ditambah Z sama dengan 14.000. Dapatnya setelah 6.000 ditambah 5.000 adalah 11.000 ditambah dengan Z sama dengan 14.000. Z sama dengan 14.000 dikurang 11.000. Dan 14 dikurang dengan 11 adalah 3.000. Lalu kita melanjutkan dengan menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Diperoleh harga satu buah permen Mentos adalah 2.000 atau X sama dengan 2.000. Harga satu buah permen jahe adalah 2.500 dikali Y sama dengan 2.500. Dan harga satu buah biskuit coklat adalah 3.000 atau Z sama dengan 3.000. Untuk menyelesaikan pertanyaannya, untuk pertanyaan yang terakhir yang tadi, Julio membeli 3 buah permen Mentos, 1 buah permen jahe, dan 2 buah biskuit coklat sebelumnya. Maka diperoleh harga satu permen Mentos atau X sama dengan 2.000, harga satu permen jahe atau Y sama dengan 2.500, harga satu biskuit coklat atau Z sama dengan 3.000. Julio membeli 3 buah permen Mentos, 1 buah permen jahe, dan 2 buah biskuit coklat. Maka substitusi X 2.000, Y 2.500, dan Z 3.000. Diperoleh 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 3 dikali 2.000 ditambah 1.000 dikali 2.500 ditambah 2 dikali 3.000 sama dengan 6.000 ditambah 2.500 ditambah 6.000, maka diperoleh hasilnya 14.500. Jadi harga yang harus dibayar Julio adalah 14.500. Baik, ada pertanyaan untuk kelompok
Tiga? Silakan. Saya boleh tanya 3.000 itu masuk dari mana? 3.000 yang Z ini paling. Di langkah 5. Yang kelima, 3.000 ini adalah hasil pengurangan dari nilai 14.000 dikurang dengan 11.000. Karena mengapa negatif dikurangkan? Karena hasil 11.000 ini dipindah luas dari kanan, yaitu hasilnya jadi positif, dipindah luas melalui sama dengan. Jadi dia angka yang ini simbolnya itu diubah jadi negatif, maka dikurangkan hasilnya ada 3.000. Bagaimana bisa paham Florentina? Bisa. Oke. Jadi setelah kita melewati beberapa langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kami bisa menyimpulkan hasil dari beberapa langkah tersebut yang terbagi atas 5, yaitu 1. Memisalkan variabel X, Y, dan Z. 2. Kita mengeliminasikan suatu variabel dari persamaan. 3. Kami menyelesaikan hal yang diperoleh, yaitu sistem persamaan dengan 3 variabel dengan metode eliminasi, substitusi, atau substitusi eliminasi. 4. Substitusi variabel-variabel yang diperoleh pada langkah 2 ke persamaan awal untuk memperoleh nilai variabel lainnya. 5. Pemeriksaan penyelesaian. Terima kasih. Oke, jadi kelompok 3 mengambil kesimpulan itu ada 5. Sekarang kita beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi dari permasalahan tadi, kita dapat itu kita misalkan X itu harga 1 permen Mentos, terus Y itu harga 1 permen jahe, dan Z harga 1 biskuit coklat. Langkah berikut, langkah 1-nya itu kita eliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 2 ya. Karena nilai Y sudah sama, maka tidak perlu kita kali, langsung eliminasi. Ini dapatnya itu 2X kurang Y sama dengan 1500, kita tulis persamaan baru, yaitu persamaan 4. Berikut kita eliminasi langkah yang kedua, eliminasi lagi variabel Y dari persamaan 1 dan 3. Di sini karena nilai Y-nya belum sama, maka persamaan pertama kita kali 3, persamaan kedua kita kali 1 supaya koefisien Z itu sama. Ini hasilnya itu 7X tambah 5Y sama dengan 26.500. Itu kita dapat persamaan baru, kita tulis persamaan 5. Langkah 3, eliminasi variabel X dari persamaan 4 dan 5. Hasilnya itu Y sama dengan 2500. Terus langkah 4, eliminasi nilai X, yaitu substitusi nilai Y 2500 ke persamaan 4. Kita dapat nilai X-nya itu 2000. Langkah 5, nilai X dan Y sudah dapat, kita cari nilai Z itu substitusi ke persamaan 1 ya. 3X tambah 2Y tambah Y sama dengan 14.000, kita ganti. X-nya kan sudah dapat 2000, Y-nya kita dapat 2500. Terus kita substitusi, sehingga hasilnya itu Y-nya itu sama dengan 3000. Setelah itu kita menjawab pertanyaan itu, harga 1 buah permen Mentos itu 2000. Karena X-nya 2000, harga 1 permen jahe 2500, dan harga 1 buah biskuit coklat itu 3000. Terus yang Y-nya itu Julia membeli 3 buah permen Mentos, 1 buah permen jahe, dan 2 buah biskuit coklat. Ini kita substitusi menjadi 3X tambah Y tambah 2Y sama dengan 3 kali 2000 tambah 1 kali 2500 ditambah 2 kali 3000. Jadi hasilnya itu 14.500. Jadi harga yang harus dibayar Julio yaitu 4.500. Sekarang perhatikan, kita menarik kesimpulan. Sama-sama menarik kesimpulan. Yang pertama, misalkan variabel X dan Y. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima,
silakan tulis namanya. Waktu tinggal 1 menit. Baik, silakan dikumpulkan. Ibu minta begana minta bantuan. Sekarang ibu minta kalian ambil HP-nya, silakan pegang. Kita melakukan refleksi pembelajarannya. Sekarang ibu kirim link refleksi pembelajaran itu melalui Google Chrome. Silakan isi dalam waktu 2 menit. Waktu selesai. Baik, sekarang silakan mencatat tugas rumah. Silakan ambil buku mencatat tugas rumah itu. Lihat soalnya itu. Selesaikan soal pada buku matematika kelas 10 halaman 120 nomor 1, 2 dan 3. Silakan dicatat nanti lihat pada buku. Baik. Selesai. Baik. Materi kita hari ini sampai di sini. Mohon kalian sampai rumah belajar dan selesaikan tugasnya. Sekarang kita akhiri kegiatan kita ini dengan berdoa. Ibu minta 1 orang pimpin. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas kita, mari kita sambil dalam doa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama saya, yaitu Kristen. Berdoa dimulai. Selamat siang Bapak, selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu dari awal pertengahan hingga akhir pembelajaran kami ya Bapak. Tuhan, biarlah apa yang kami diajarkan kami oleh Ibu tadi, biarlah kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan Engkau tuntun kami untuk menyelesaikannya ya Bapak. Tiba sekali kami akan mengakhiri kelas kami, Engkau membimbing dan serta menuntun kami lewat kelas berikutnya ya Bapak, biar apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru selanjutnya dapat menjadi berkat juga dalam kehidupan kami. Engkau mengampuni serta melindungi semua dari kami ya Bapak. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah datang dan mengucap situ. Haleluya, amin. Baik, silakan